Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dullah Channel. Di kesempatan video kali ini saya ada kedatangan Mio 125 dengan keluhan ada suara ngiung di bagian rasionya ya, di bagian roda belakangnya itu. Jadi ketika jalan ada suara ngiung. Nah, ini sering banget terjadi pada motor jenis motor Mio 125, Mio M3 dan X-Red Vino juga sama ya. Jadi ketika kena hujan atau kena genangan air, si bagian gigi rasionya ini kemasukan air, selalu begini. Oke, simak videonya baik-baik ya. Nah, sekarang ini kita mau buka. Nah, kan kemasukan air tuh, airnya banyak banget. Gimana nggak hancur ini bagian bearing-bearing yang di dalam rasionya ini. Jadi ini pasti sering banget terjadi di motor Mio M3, Mio 125, pokoknya Mio jenis inilah. Nah, ini kita membuka box filternya ya. Soalnya penyebab airnya masuk itu sumbernya itu dari sini. Dari box filternya ini. Nanti kita akan bikin cara bagaimana caranya itu supaya si air yang di dalam filter ini nggak masuk lagi ke rasio. Nah, jadi permasalahannya itu dari sini ya sih sebenarnya. Nih, ini kan ada bekas lumpur, ada bekas air ya. Nah, jadi air masuk ke dalam dan kesedot lewat selang ini. Nih, sedangkan ini selang pernapasan gigi rasio. Nih. Jadi masuk lewat selang ini. Nah, sebenarnya kan harusnya sih nggak masalah ya. Tapi penyebab utamanya itu sih sebenarnya itu di bagian box filter penutupnya ini. Nih, jadi pernapasannya itu dia di belakang, nggak seperti Mio J. Kalau Mio J kan di depan. Nah, kalau ini dia di belakang. Jadi jangankan kena banjir. Jadi kena genangan aja, kena cipratan dari roda aja dia udah masuk ke box filter. Nih. Jadi pasti nggak asing lagi kan Mio M3 kan kemasukan air di bagian box filternya. Coba lihat deh di bagian di motor Mio J. Mio J jarang kan kejadian karena dia selang pernapasan filternya itu dia tuh posisinya di depan, bukan di belakang seperti Mio M3 ini. Nah, jadi dia tuh di sini. Tuh, kalau Mio J tuh di sini tempatnya. Jadi dia aman kalau di posisi di depan walaupun kena genangan air pun nggak cepat masuk ke box filter. Lain hal dengan Mio M3 ini. Kalau Mio M3 ini kan langsung masuk tuh. Jadi kena genangan aja, jangankan kena banjir ya. Kena genangan aja, kita ngelewatin genangan air aja bisa masuk ke filter dia. Paling sering terjadi di sini. Nah, di sini blok CVT-nya udah kita buka. Sekarang kita mau buka pulinya menggunakan stok 24. Nah, si asnya ini udah oblak parah nih. Tuh. Aslinya Mio M3 dia nggak oblak ya. Kalau Mio M3 dia nggak oblak ya. Dia lumayan keras dia kalau Mio M3. Nggak kayak Mio. Kalau Mio memang ada oblaknya sedikit. Tapi kalau Mio M3 mah enggak. Manteng dia. Jadi sekarang kita mau buka dulu rasionya. Kita buka dulu bagian bannya. Nah, kita mau cek seberapa parah nih rasio. Mudah-mudahan sih cuma kena bearingnya aja ya, mudah-mudahan. Nah, ini udah kita lepas baut-bautnya. Sekarang kita mau buka rasionya ya. Nah, ya kan? Tuh, parah banget kan? Tuh, udah parah banget kemasukan air semua. Nih kita cek nanti, mudah-mudahan sih giginya masih bisa ketolong ya. Mudah-mudahan giginya masih bisa ketolong. Paling tapi yang jelas yang rusak ini pasti bearing. Yang sering kena duluan tuh bearing.
Nah, jadi dia masuknya lewat sini. Lewat sini, ya kan? Dari filter masuknya ke gigi rasio gitu loh. Nah, jadi dari penutupnya tadi masuk ke filter, dari filter masuk ke rasio. Nah, ini jadinya. Tuh, jadi masuknya dari sini nih. Nih. Nah, masuknya dari sini terus kehirup sama filter, nanti dari filternya itu kehirup sama gigi rasio. Makanya itu sering banget terjadi begini. Nih, permasalahannya itu di selang ini sih sebenarnya. Nih. Jadi kalaupun ini kita ganti ya, ini udah kita perbaiki semua nih. Kalau posisi selangnya itu masih di situ, pasti bakal begini lagi jadinya. Karena masuknya itu lewat si pernapasan ini nih. Jadi ini posisinya tuh deket banget sama ban gitu loh. Nah, di sini kelahirnya udah oblak semua ya. Tuh. Nggak ada satupun kelahir yang tersisa, semuanya oblak. Kecuali as roda, karena as roda kan dia ketutup sama seal. Jadi si air ini nggak masuk. Nih, untuk gigi kelahir-kelahir ini semua oblak semua. Jadi sekarang kita mau ngelepas kelahirnya. Di sini saya menggunakan las-lasan. Sebelum saya ngelas, saya lepas dulu kabel masanya ya. Saya lepas dulu kabel masanya supaya mengantisipasi terkena konslet. Nah, di sini saya mau ngelepas si kelahirnya itu menggunakan las-lasan. Karena kalau misalkan saya mau pakai lilin, saya nggak punya as yang ngepres banget sama si kelahir ini gitu loh, karena asnya itu kan gede-gede, saya adanya asnya kecil. Jadi di sini saya menggunakan cara ini ya, nih besi panjang, nanti saya las, nanti setelah saya las saya ketok, saya tarik gitu loh. Nah, ini udah kelahirnya udah kelepas semua ya. Kelahir asgir, terus kelahir rasio, semua tuh udah kita lepas semua. Tinggal kita mau ngelepas bagian kelahir aspuli. Ini kita lepas ya. Nah, udah terlepas. Di sini kita mau lepas menggunakan pipa ya. Nanti saya mau pakai pipa. Nah, di sini kita mau lepas si kelahir aspulinya ini. Nah, ini udah terlepas ya kelahirnya. Nah, jadi ini semua kelahir-kelahir yang udah kita lepas tadi. Nah, ini udah kita bersihin semua. Dan ini kelahir-kelahir yang akan kita ganti.
Di sini memang nggak saya pasang mereknya ya, udah saya lepas dari bungkusnya semua ya. Jadi kita mau pasang, dan untuk si gigi rasionya pun aman ya. Gigi rasionya pun aman, jadi kita mau pasang si kelahar-kelaharnya ini saja. Nah, untuk kelahar ini ukurannya itu 6303 ya. Nah, yang ini untuk kelahar aspuli ukurannya itu 6204. Dan ini 6301. Itu lahar gigi penghubungnya. Nah, udah terpasang. Sekarang kita mau masang bagian sebelahnya. Di sini saya kasih pelumas cairan rantai ya, sama aja ya. Kalau mau misalkan mau pakai oli juga bisa ya. Ini kelahar 6201. Dan yang ini ukuran 6301. Dan untuk kelahar as rodanya itu 6004 ya, tapi di sini masih aman jadi nggak saya ganti. Dan untuk gigi rasionya ini aman ya, karena dia ini baru ke rendemnya tuh baru. Kalau misalkan lama sedikit udah. Di sini untuk pemasangan saya menggunakan kunci sok 12 ya, jadi pas di bagian sininya tuh, bagian ujungnya tuh, jadi supaya nggak ngerusak gigi. Nah, di sini ya. Nah, untuk para mekanik kan pasti tahu lah masalah pemasangan, pembongkaran, kita jangan terlalu ngandelin alat yang harus alat khusus ya. Jadi sebisanya aja, kita pasti tahu cara ngebongkarnya itu. Jadi pakai alat seadanya aja ya, jangan terlalu memaksakan kunci yang mahal ya, apalagi kita bengkel kecil. Yang penting hasilnya maksimal, oke? Di sini kita udah mau pasang. Jangan lupa bosnya ya, bosnya ada 2. Soalnya kalau nggak kepasang bosnya itu dia bisa geser. Kita bersihkan permukaannya. Dan untuk packing ini kita nggak perlu menggunakan lem ya. Sekarang kita pasang.
Nah, di sini udah kita kencengin semua. Sekarang kita mau proses pemasangan ban. Di sini untuk as rodanya itu jangan lupa ada ringnya ya. Di sini saya menggunakan kunci T untuk menahan supaya kita bisa kencengin. Kita kencengin mur 24-nya ya. Sekarang udah aman ya, nih udah nggak ada oblak lagi ya di kelar aspulinya tuh ya tuh. Memang kalau Mio M3 Mio 125 dia ini manteng di aspulinya, nggak goyang. Nah, di sini saya mau masukin olinya ya, oli gardannya. Saya menggunakan 120 mili, sandarnya dia ini kan 100 mili. Saya kasih agak lebih banyak sedikit ya. Nah, di sini panbelnya udah retak parah ya. Nih, retak parah hampir putus tuh. Jadi panbelnya ini saya ganti. Kode panbelnya ini 2PH ya. Sekarang kita mau pasang rumah rollernya masih aman, rollernya juga masih aman. Kita mau pasang saja. Nah, di sini kita mau pasang. Untuk pemasangan panbel, arah panahnya ini ke depan ya. Nah, jadi panahnya ini menuju ke depan tuh. Terus untuk di sini ada ringnya ya. Ada ring tipis. Di bagian dalam, paling dalam itu ada ring tebal. Terus di bagian luar sini ada ring tipis. Sekarang kita pasang. Nah, kita pasang packingnya. Di sini juga ada bosnya 2 ya, jangan lupa ya. Nah, di sini udah terpasang semua, udah kita kencengin semua. Sekarang
bagaimana cara supaya si airnya tadi nggak masuk ke rasio lagi. Nah, jadi ke sini ya. Nih. Jadi selang pernapasan blok CVT ini kita lepas. Ini kita lepas. Terus selang yang pernapasannya gigi rasio tadi, gardan tadi kita lepas juga dan kita sambung ya. Jadi penghubungnya itu sekarang antara pernapasannya blok CVT dan pernapasannya gardan. Nah, jadi begini caranya ya. Kita masukin. Nah, jadi kita sambung ya. Nah, kita sambung ke bawah gitu loh. Nih. Ini cara paling efektif supaya si air tadi nggak masuk ke rasio. Nah, kita sambung ke sini. Jadi pelanggan-pelanggan saya, khususnya Mio M3 yang biasa ngelewatin genangan air, saya bikin kayak gini semua nih motornya, baru dia aman. Kalau enggak, ada yang sampai 2 kali ganti gigi rasio. Jadi kan kasihan gitu loh, karena kalau ganti giginya itu satu set lumayan mahal tuh, ada sekitar 6,5-an lah kurang lebih ya kan, belum sama jasanya ya kan, mahal banget kan. Jadi ini selang harganya 10.000, udah aman nih si rasionya. Jadi untuk pernapasan pun aman ya, karena di sini nggak kita sumbat. Kalau kita sumbat itu memang nggak boleh, bahaya. Tapi kalau misalkan kita cuman pindah jalur, nah untuk tadi yang bagian bawah tadi kita tutup, kita taruh di atas gitu loh. Nah, kita tuker aja ya, jadi cuman mindahin jalur. Nah, jadi ini udah kita pasang. Kita mau pasang filternya. Nah, jadi nanti misalkan nih masuk air lagi pun si rasio udah aman nih. Nanti di tutorial berikutnya saya bikin cara supaya gimana caranya air nggak masuk ke filter, karena ini durasinya udah lumayan panjang. Saya ngeditnya cuma pakai HP, jadi waktunya nggak cukup ya. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.